langkah terarah Jorlat melakukan audensi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Bertempat di kantor dinas Jalan Raya Cisolok KM 11 Cimaja, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam audensi tersebut, tim Jorlat mempertanyakan beberapa dugaan permasalahan terkait Dinas Perikanan, diantaranya mengenai keterbukaan publik proyek kolam balai benih ikan BBI dan program ikan masuk rumah IMA. Namun Kadis Perikanan Nunung Nurhayati tidak hadir. Kami kecewa dengan tidak hadirnya Kadis Perikanan Nunung Nurhayati, padahal kami ingin mengetahui kompetensi, kredibilitas, dan integritas SKPD Perikanan, demikian ungkap Sekretaris Tim Jorlat Arif Saifuddin. Selanjutnya, Arif menganggap jawaban Sekdis Perikanan atas pertanyaan yang dilontarkan dinilai sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan Kadis ke awak media. Ada hal yang tidak sinkron antara Kadis Nunung Nurhayati dan Sekdis Sri Padmoko manakala ditanya mengenai program ikan masuk rumah IMA. Kata Kadis, IMA merupakan program, tapi menurut Sekdis itu bukan program. Ini tentunya menimbulkan kebingungan bagi publik. Selanjutnya, ia merasa prihatin atas pernyataan pihak dinas terkait proyek kolam BBI di Kecamatan Caringin yang diduga bermasalah dan minimnya informasi website resmi Dinas Perikanan. Apa yang dikatakan Sri Padmoko mengenai website resmi Dinas Perikanan yang tidak adanya tenaga khusus yang mengelola informasi untuk publik dan proyek kolam BBI yang banyak kelemahan. Bahkan sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, itu sangat mengecewakan kami sebagai masyarakat Kabupaten Sukabumi. Nur Laila, Palapa TV, mengabarkan. Ini kami sudah memiliki salah satu kajian ya. Ini berupa kajian dari hasil lapangan. Silakan ini. Bapak tidak panjang Bapak. Hari ini perkenalan kami dari tim Jorlat, yang mana tim Jorlat ini merupakan salah satu Kabupaten Sukabumi hari ini yang memang secara pergerakan ini Pak, kita melakukan berbagai audensi, tidak hanya dengan Dinas Perikanan. Hari ini kami melakukan kerja-kerja pola penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi khususnya untuk Dinas Perikanan. Masih banyak kelemahan. Satu, optimalisasinya resmi itu harusnya mobile dan bisa diakses oleh kalangan banyak orang masyarakat. Karena menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, apapun itu eksekutif hari ini menurut hukum tata negara, kan SKPD ini adalah merupakan sesuatu bagian daripada eksekutif Pak, serta integritas daripada kepala dinas itu sendiri. Sehingga kami mengetahui, ternyata beliau secara kompetensi beliau layak dan mampu memimpin SKPD Perikanan ini. Karena biar bagaimanapun hari ini concernnya Pak, concern daripada program strategis nasional sesungguhnya adalah ketahanan pangan. Hal yang mana Dinas Perikanan ini menjadi salah satu unsur dan indikator untuk apa? Untuk Indonesia dalam rangka mencegah tersentuh kepada masyarakat yang tidak disosialisasikan secara integral atau secara menyeluruh terhadap masyarakat hari ini. Karena biar bagaimanapun dinas memiliki salah satu kewenangan, tugas pokok dan fungsinya itu monitoring dan evaluasi. Sebagaimana ketika rencana kerja SKPD dalam perencanaan itu dibuat, ketika dijalankan itu seharusnya mereka, khususnya bapak-bapak, dan yang kedua mungkin oleh saudara Wahyu Ramdhani, hari ini beliau yang kebetulan memimpin sebagai ketua dari tim Jorlat. Baik, waktu, kesempatan, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umat masyarakat. Saya menerima tim Jorlat ya. Dan hari ini akhirnya mau. Nah, sebelumnya saya kasih tahu bahwa hari ini kerjanya bukan hadir. Oke, Bupati hadir di Dinas Informasi untuk evaluasi pada saat anggaran penyelatikan dan tidak boleh mewajibkan. Kan kompetensi diberikan melalui
Kadis, maksud saya, apakah perlu penajaman lagi atau tidak? Ya, memang dari Jawa kebetulan saya ada di media Jakarta apa ya. Untuk dinas perikanan sendiri, saya ingin bertanyakan apakah hasil pekerjaan itu satu, apakah dari pekerjaan itu bisa diterima oleh dinas peternakan? Hasil pekerjaan Perikanan, Pak. Perikanan. peternakan perikanan maksudnya ya. Sama. Terus itu mungkin yang terjadi itu ada pembagian paket ikan. Tapi ini paket ikannya itu untuk stunting atau apa? Ini untuk pengobatan, pencegahan atau apa gitu? Nah itu untuk masalah program unggulan 5 yang di istilahnya apa? Jadi untuk dinas perikanan ini memang yang tengah digembor-gemborkan. Sementara anggarannya kami masih blank dan gaib bagi kami karena kami tidak tahu dan jawaban Bapak istilahnya apa? Ini THL ini siapa sih yang jawaban ini yang akan kami pegang jawaban sekarang, karena apapun jawabannya itu akan kami terima 20%. Kalaupun misalkan terjadi adanya potongan 20% dari THL ini, bayangkan Pak kalau misalnya gaji mereka 400.000, 80.000 Pak hilangnya. Buat susu cukup mereka, kasihan Pak. Itu mungkin dari saya Pak, cuma masalah BBI, terus program IMAH jangan jadi soimah, terus juga masalah THL Pak. Itu aja. Untuk selanjutnya mungkin mereka jawab lagi. Itu kan ada 2 pembangunan di tahun yang berbeda Bu ya, seperti itu. Seperti yang lain Pak. Soalnya kalau misalkan gede loh Bu, yang itu berbulan-bulan mungkin ngangkutin barang, batu, atau pasir semua melalui jalan desa dibangun dengan anggaran desa. Sementara kalau misalkan pekerjaannya bagus, kalau alam kenapa sih cuma itu aja yang rusak gitu loh? Pembangunannya lain apa enggak? Kalau memang alam ya, masa alam rusak yang dinas perikanan saja yang rusak nih. Sesuai dengan spesifikasi yang ada. Masalahnya adalah spesifikasi yang dibuat tidak memperhitungkan kondisi alam yang ada. Jadi kalau 2022 kami sudah tidak puas, pemeriksa juga tidak puas karena ada kesalahan. Tapi kesalahan itu tidak ada mensrea yang disengaja bahwa kecuali kalau sudah tahu kalau memang itu kan tidak. Nah kalau ini kan yang selain dua juga. Kalau kontur modifikasi, nah masalah kontur tadi itu yang kita akui bersama. Saya mengakui. Karena saya sendiri Pak. Ketika sudah tidak menginformasikan kepada konsultan ketika perencanaan itu yang lewat dari. Kalau turun ke sawah Pak, saya Iya. ya segini Pak. Betul, Bapak betul. Kami tidak menampik dan itu kami akui. Kalau yang itu kondisi tanah yang tidak labil, bekas rawa itu kami hanya melihat dari 5 indikator itu. Dari mana indikator itu? Karena forum gerakan masa depan bangsa itu kan jam 8 pagi Bupati perintah tidak ada itu hari Sabtu hari Minggu kita libur, hari Jumat ke sana belum. Dalam proyek anggaran 2022 ditemukan, tolong Pak beritahu kami berapa hasil laporan itu kan ada progres. SP2D tidak akan keluar Pak, surat perintah pencairan dana Pak tidak akan keluar ketika salah satu objek atau proyek tidak sesuai dengan target. Kita juga bisa mengatakan ini akan gagal, tidak mungkin. Tapi misalkan Pak, kalau standar dari PU, kalau standar dari PU itu kan ada bisa terjadi kerugian seperti ini Pak. Apakah Bapak pernah berkonsultasi dulu dengan PU atau tidak? Dan kalau pelanggar itu kapan dan berita acaranya seperti apa? Itu sehingga yang paling fundament yang ke satu jelaskan kepada kami berapa nilai kerugian negara hasil daripada auditor dari HP BPK mengenai tahun anggaran 2020. Terima kasih.
kita juga minta sama inspektorat. 2022 2003 yang sedikit ini telah 2022 Iya. bukan saya, kami. Iya. Tapi nomor suratnya, tanggal suratnya nanti ada di meminta. Iya. Tapi kita minta, kita nggak bisa memaksa. Di perdebatan pada saat itu, ketika kita mau membangun saluran irigasinya, nggak bisa bayangkan, kita katakannya, ya, kita minta, tapi mereka juga sibuk, jadi tidak setiap saat. Terus yang kedua, dengan secara holistik tadi sudah disebutkan, saya mengakui tidak secara holistik karena saya hanya bicara tentang petunjuk teknis murni dari KKP, tidak bicara tentang KPU-an, tentang konstruksi. Tapi karena kita tidak tahu, makanya kita bersurat, itu pendampingan tim teknis, tapi kita nggak bisa paksa. Kita minta bantu, orang nggak ngasih honor, nggak ngasih naon, gitu kan? Mereka juga punya kesibukan, sesaat-sesaat saja. Kita yang sudah, ini kan kalau permintaan itu kan sunnah. Yang wajibnya mereka saja melakukan pemeriksaan. Apakah inspektor itu sanggup melakukan pemeriksaan seluruh anggaran di Kabupaten Sukabumi? Tidak. Nah, yang wajib saja belum tentu mereka bisa lakukan semua, apalagi yang sunnah. Jadi yang sunnahnya ya kadang dilakukan, kadang tidak. Yang muncul berapa Pak? Yang ingin saya tanyakan itu. Saya lupa nilai kerugiannya itu. Nilai kerugian, dugaan nilai kerugiannya berapa itu? Yang tonjong saya lupa. Iya. Dan nanti cara pengembalian seperti apa? Karena itu pasti ada perbaikan. Nah, bukan tanggung jawab. Iya, kalau itu kan pasca Ada tanggung jawab moral. Ya, ada pasca. Ada tanggung jawab moral. Masih ada tanggung jawab moral. Berapa sih nilai dugaan kerugian dari inspektorat itu, hasil pemeriksaan inspektorat provinsi itu berapa? Biar kami ketahui. Nanti saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi seperti disampaikan Pak Moko, nama saya Iwan, Pak. Ya, saya tinggal di Saat, ya kerja ke sini gitu ya. Alhamdulillah dari 2004 saya kesini. Dulu ya yang sudah rutin itu adalah program Gemar Ikan, ya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Jadi bagaimana masyarakat ini gitu ya, pentingnya manfaatnya makan ikan. Tapi di Bukadis ya program adalah imah, ikan masuk rumah. Sebenarnya ikan masuk rumah itu bukan masuk di rumah kan Pak gitu. Intinya keluarga dekat dengan produk-produk perikanan, kenal dengan produk perikanan. Ya, untuk keluarga. Ya, keluarga. Nah, kemudian kita berikan bantuan berupa paket olahan, hasil produk-produk olahan, kemudian Gemar Ikan yang pernah kemarin ya, terima kasih teman-teman hadir di salah satu untuk karena stunting ini bukan karena ya stunting itu kan gagal pertumbuhannya anak ya, dari usia 0 sampai 5 tahun ya, ada kelas-kelasnya 0 sampai 6 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau stunting. Terus yang diberikan nih, apakah cukup dengan sekali mereka itu berkurang stuntingnya? Apa sembuh? Bagaimana gitu Pak? Apa mereka diberi ikan itu secara terus-terusan atau kayak gimana? Kalau untuk beli kita tahu sendiri lah. Kenapa mereka stunting? Karena memang ekonomi pun di bawah. Biasanya seperti itu Pak yang terjadi. Karena ekonomi di bawah. Sementara harga ikan bisa dicek berapa harga ikan. Apakah mampu? Apakah dengan mereka kenal produk ikan hanya mengenal saya. Jadi bagaimana sih olah ikan yang ada di situ gitu ya? Kalau misalnya atau ada kolam misalnya di sana gitu ya. Kalau di desa Cisaat apa ya? Salajambi kalau salah gitu. Desanya punya laminating kolam kolam untuk
penanganan stunting. Jadi kerjasama dengan seperti itu Pak. Jadi dibantu Pak. Nah kalau untuk yang Bojong Genteng ya karena kita difokuskan di sana itu terus-terusan Pak. Nah, tapi kalau Ya, ketika orang makan pejabat ngomong live, pejabat kalah-kalah ngomong model kalah itu sama. Dan kartu tani. Media itu. Ya, saya bilang saya setuju tentang masalah pakan itu. 70% biaya operasional dari budidaya adalah pakan. Mungkin naik ke 80% sekarang ini. Ya, saya juga sama. Saya sendiri praktek budidaya ikan dalam ember. Ya, saya bikin ember. Seluruh bantuan hanya diberikan untuk para pelaku usaha perikanan. Karena ini tangkap, maka untuk nelayan. Maka muncullah LSM Dampal Jurik. Ngomong aja apa adanya. Ayo Bapak yang ngomong, iya nggak apa-apa itu kan Bapak yang ngomong. Saya bener nggak? Betul. Itu aja gampang. Nah, terus. Jadi kalau di perikanan ini begini, kelompok yang spesifik nih ya. KUB itu pasti nelayan. Kalau Poklasan itu pengolah sama pemasar. Kalau Pokdakan pasti pembudidaya. Kalau koperasi bagaimana? Simpan pinjam. Nah, orang bicara simpan pinjam kan? Padahal tidak selamanya koperasi itu simpan pinjam. Itu loh. Lu namanya LSM boleh nggak saya bilang? Lu namanya LSM tukang reward boleh nggak saya bilang gitu? Boleh. Boleh. Tapi ada nggak LSM yang bukan tukang reward? Boleh. Ada nggak LSM yang anti lingkungan? Jadi karena kita sudah terpaku KTP sama sudah punya kartu yang terdaftar bahwa dia sebagai nelayan, ada pemerintah lain saya ngestulis sebagai nelayan. Kenapa orang mengatakan etama lain nelayan, etama dampal jurik? Jadinya liar sorangan jadinya. Ya. Nah, teman-teman yang menilai. Ya kan kalian yang bertanya, saya yang menjawab, yang bertanya udah tahu jawabannya. Kan kalau sekolah kayak begitu kan, yang nanya dijawab sampai bisa ngasih nilai kan satu jawaban seperti yang diinginkan. Kalau orang bertanya kalau